Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan aku Halimatus Saadiah dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada video ini, aku mau bahas beberapa materi mengenai perpajakan. Selamat menonton dan menyimak ya. Sudah tahu belum apa saja jenis-jenis dari subjek pajak? Sini aku kasih tahu ya. Nah, berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008, ada 4 jenis subjek pajak penghasilan, yaitu yang pertama orang pribadi. Orang pribadi itu adalah warga negara Indonesia, warga negara asing yang tinggal di Indonesia atau yang memperoleh penghasilan di Indonesia, seperti karyawan, pengusaha, pensiunan, dan pekerja bebas. Yang kedua yaitu badan. Badan ini adalah perseroan terbatas, perseroan komoditer, persekutuan perdata, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, atau bentuk usaha tetap lainnya yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga yaitu harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Warisan yang belum terbagi diperlakukan sebagai subjek pajak penghasilan yang terpisah dari ahli warisnya. Yang keempat, badan usaha tetap. BUT yaitu terbentuk usaha tetap yang dimiliki oleh badan atau orang yang berkedudukan di luar negeri yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. BUT dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Jadi itu adalah 4 subjek pajak dari penghasilan. Oke, untuk selanjutnya yaitu perbedaan pajak dan juga retribusi. Nah, ingin tahu perbedaannya? Simak dulu penjelasannya ya. Perbedaan pertama yaitu berdasarkan tujuan dan penggunaan. Untuk pajak sendiri digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan umum tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dan pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sedangkan untuk retribusi sendiri itu bersifat lebih spesifik dan dikenakan untuk membiayai layanan atau fasilitas tertentu yang secara langsung dinikmati oleh mereka yang membayar. Retribusi umumnya terkait dengan pemberian suatu layanan atau izin tertentu. Lalu perbedaannya pada penetapan tarif. Untuk pajak, tarif pajak itu ditetapkan oleh pemerintah dan mungkin berbeda untuk berbagai kelompok pendapatan. Sedangkan untuk retribusi, tarif retribusi itu biasanya didasarkan pada biaya penyediaan layanan ataupun fasilitas tertentu dan dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat penggunaannya. Dan untuk contohnya pajak yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak properti. Dan untuk contoh retribusi yaitu retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi pengelolaan sampah. Selanjutnya, bukan objek pajak bumi dan bangunan atau PPB. Tidak semua bumi dan bangunan itu menjadi objek pajak ya, sebab ada beberapa faktor yang menyebabkan bumi dan bangunan itu tidak menjadi objek pajak. Nah, kira-kira apa saja ya yang tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan atau PBB? Nah, berikut yang bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Disimak ya. Yang pertama yaitu lahan pertanian yang tidak digunakan untuk pembangunan. Lahan pertanian tersebut itu yang tidak digunakan untuk pembangunan dan tetap dijaga sebagai lahan pertanian, sehingga tidak termasuk objek pajak.
Selanjutnya yang kedua yaitu bumi dan atau bangunan yang digunakan untuk peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Dan alasan mengapa objek tersebut itu dikecualikan dari PBB adalah karena objek tersebut itu menyangkut kepentingan umum dan tidak bersifat komersial. Nah, selanjutnya yaitu bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Nah, itu juga tidak termasuk ke dalam objek PBB ya. Ini tuh adalah tiga yang bukan termasuk ke dalam objek pajak PBB. Oke, selanjutnya PPN dan PPNBM. PPN sendiri itu adalah pajak pertambahan nilai, dan PPNBM itu adalah pajak pertambahan nilai barang mewah. Oke, pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ini adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Dan untuk tarif PPN saat ini adalah 10% ya, namun akan naik menjadi 11% mulai 1 April 2022 sesuai dengan UU HPP. Yang kedua yaitu PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dan untuk pemungutan PPN dan PPNBM itu dilakukan oleh pihak yang ditunjuk sebagai wajib pungut atau yang disingkat dengan WAFU oleh pemerintah. Nah, WAFU ini ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Dan ada 4 jenis badan atau instansi yang termasuk ke dalam WAFU. Yang pertama, bendaharawan pemerintah dan kantor pembendaharaan dan kas negara atau yang disingkat dengan KPKN. Yang kedua, badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Ketiga, badan usaha asing atau BUA dan badan usaha campuran atau BUC. Yang keempat, badan usaha tertentu atau BUT yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Lalu bagaimana mekanisme PPN dan PPNBM? Pertama, WAPU atau wajib pungut itu memungut PPN dan PPNBM dari penjual barang atau jasa pada saat melakukan pembayaran, baik sebelum maupun sesudah penyerahan barang ataupun jasa. 2. WAPU itu menyetor PPN dan PPNBM yang dipungut ke kas negara melalui bank persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ketiga, WAPU melaporkan PPN dan PPNBM yang dipungut dalam surat pemberitahuan masa pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah atau SPT masa PPN dan PPNBM paling lambat akhir bulan berikutnya. Yang keempat, yaitu WAPU memberikan bukti pemungutan PPN dan PPNBM kepada penjual barang atau jasa sebagai dasar pengurangan PPN dan PPNBM yang terutang oleh penjual. Halo. Selanjutnya kita akan membahas nih bagaimana PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, dan juga 29. Selanjutnya, apa itu PPh pasal 4 ayat 2? PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang bersifat final, yaitu tidak dapat dikurangkan dengan biaya atau pengurangan lainnya.
Lalu bagaimana tarifnya? Nah, untuk tarif PPh pasal 4 ayat 2 bervariasi ya, tergantung pada jenis usaha atau pekerjaan bebas mulai dari 0,5% hingga 15%. Sebagai contoh, usaha atau pekerjaan bebas yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 adalah konstruksi, perdagangan, jasa, pertanian, perkebunan, dan lain-lain media strategi. Selanjutnya, PPh pasal 15. Apakah itu? PPh pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan. Untuk tarif PPh pasal 15 adalah sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan, kecuali ditentukan oleh perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Sebagai contoh, yaitu penghasilan dari luar negeri yang dikenakan PPh pasal 15 itu adalah dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan lain-lainnya. Selanjutnya, PPh pasal 19. PPh pasal 19 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari modal yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan. Untuk tarif PPh pasal 19 adalah 10% dari jumlah bruto penghasilan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ya. Sebagai contoh, penghasilan dari modal yang dikenakan PPh pasal 19 adalah dividen, bunga, royalti, laba penjual saham, dan lain-lainnya. PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima ataupun diperoleh oleh pegawai ataupun pekerja, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tarif pasal PPh pasal 21 yaitu ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak setahun yang dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan biaya jabatan. Untuk tarif PPh pasal 21 yaitu bersifat progresif ya, yaitu semakin tinggi penghasilan kena pajak, maka semakin tinggi pula tarif pajaknya, mulai dari 2% hingga 30%. Contoh, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 adalah gaji, bonus, tunjangan, pensiun, dan lain-lainnya. Selanjutnya, PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara negara, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, badan usaha asing atau BUA, badan usaha campuran atau BUC, atau badan usaha tertentu atau BUT yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dari pembayaran atas penyerahan barang ataupun jasa tertentu. Untuk tarif PPh pasal 22 bervariasi ya, tergantung pada jenis barang atau jasa, mulai dari 0,1% hingga 15%. Contohnya, barang atau jasa yang dikenakan PPh pasal 22 adalah impor barang, bahan bakar minyak, gula, baja, mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh badan atau orang pribadi dalam negeri. Penyelenggaraan kegiatan atau perwakilan perusahaan luar negeri dari pembayaran atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak di dalam negeri atau wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif PPh pasal 23 adalah 15% ya dari jumlah bruto penghasilan,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Contohnya, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 adalah bunga, royalti, sewa, hadiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan, sebagai angsuran pajak berutang untuk 1 tahun pajak. Selanjutnya, tarif PPh pasal 25, yaitu ditentukan berdasarkan perhitungan estimasi penghasilan kena pajak setahun dikalikan dengan tarif pajak yang keluar. PPh pasal 25 itu dibayar dalam 12 bulan dengan jumlah angsuran yang sama, kecuali ada perubahan estimasi penghasilan kena pajak. Contohnya, itu penghasilan PPh pasal 25 adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang tidak bersifat final, penghasilan dari modal yang tidak bersifat final, dan lain sebagainya. Tarif pengenaan PPh pasal 26 maka itu PPh pasal 26% adalah pajak dari penghasilan kecuali atas penghasilan yang diterima atau penghindaran pajak dari luar negeri atau P3B selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Pajak pasal 26 itu. Selanjutnya, PPh pasal 29. PPh pasal 29 itu adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan, dikurangi dengan kredit PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, dan juga PPh pasal 25. PPh pasal 29 ini harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum SPT tahunan PPh itu disampaikan. Dan untuk tarif pengenaan PPh pasal 29 adalah sama dengan tarif PPh umum yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi ataupun badan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan juga menyimak materinya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.